Halo guys, kembali lagi dengan kami di podcast C. Gak kerasa ya, ternyata ini adalah produk podcast terakhir kami. Podcast terakhir ini kami akan sharing tentang kehidupan kami, di mana kita tidak bisa bertemu dengan kalian semua dan dengan teman seangkatan juga. If you like it. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah. Aku tinggal di Bali bersama orang tuaku. Tidak hanya orang tuaku saja, kakekku juga tinggal di Bali. Namun, aku dan kakekku tinggal berjauhan. Bukan karena tidak harmonis ya, tapi karena kakekku ingin tinggal di rumah lamanya. Ngomong-ngomong soal harmonis, keluargaku adalah keluarga yang harmonis sekali. Kami memiliki agama yang berbeda. Keluargaku beragama Katolik, sedangkan kakekku beragama Hindu. Walaupun berbeda, kami tetap hidup dengan rukun. Setiap hari raya Galungan dan Kuningan, aku dan keluargaku selalu pergi ke rumah kakek untuk ikut merayakannya. Bukan secara agama yang mendalam, tetapi kami hanya berkunjung ke rumah kakek sebagai bentuk saling menghargai. Tapi sebelum pandemi, saat kami berkunjung ke rumah kakek, kami selalu berkunjung ke tempat wisata juga. Namun, tahun ini aku sangat bosan, karena hanya bisa berkunjung ke rumah kakek saja. Tapi untungnya aku mempunyai teman baru di SMAK Santa Maria. Temanku ini berasal dari Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Salah satu kota yang sangat terkenal dan memiliki banyak peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Oh iya, aku akan memperkenalkan temanku ini kepada kalian. Hai semuanya, namaku Ajeng. Seperti yang sudah dikatakan Sarah, aku tinggal di Jogja. Aku memiliki kehidupan yang sangat menyenangkan di Jogja ini. Setiap liburan, ayahku selalu mengajakku untuk pergi ke tempat-tempat wisata di Jogja, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Ratu Boko, dan candi-candi lainnya. Aku sangat senang jika ayahku selalu mengajak ke tempat-tempat peninggalan sejarah, karena aku bisa mengetahui banyak legenda dari tempat-tempat itu. Nah, ternyata setiap candi di Jogja ini memiliki legendanya masing-masing. Dari sekian banyaknya candi yang sudah aku kunjungi, aku sangat tertarik dengan legenda Candi Prambanan. Berhubung temanku Sarah belum pernah ke Jogja, aku ingin berbagi informasi tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia Tenggara. Menurut prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, yaitu pertengahan abad ke-9 dari kerajaan Mataram kuno. Namun, oleh sebab yang masih misterius, pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur di akhir abad ke-10. Candi yang megah ini pun terbengkalai dan sebagian tertimbun material letusan Gunung Merapi. Perlahan-lahan, wilayah Prambanan menjadi hutan yang lebat. Beratus-ratus tahun kemudian, barulah reruntuhan candi ini ditemukan kembali. Dan pada saat itu, belum diketahui sejarah candi ini, sehingga terciptalah legenda Roro Jonggrang yang diceritakan secara turun-temurun. Upaya pemugaran candi secara serius dimulai sejak 1930-an, dan pemugaran candi utama baru rampung pada 1953. Tadi aku udah bahas mengenai sejarah dari Candi Prambanan, dan sekarang aku akan cerita mengenai salah satu legenda tentang Candi Prambanan. Enjoy guys! Once, there was a beautiful Japanese princess whose name was Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, whose beauty was very famous in the land, was the daughter of Prabu Baka, an evil king. One day, a handsome young man with supernatural power named Bandung Bondowoso defeated and killed Prabu Baka. On seeing Princess Roro Jonggrang's beauty, Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. Meanwhile, Princess Roro Jonggrang felt sad due to her dead father. She did not want to marry Bandung because he had killed her father. But she was also afraid of Bandung. So, to refuse politely, she made a condition. I will marry you, but you have to build 1,000 temples in one night as a wedding gift. Request Roro Jonggrang.
Bandung Bondowoso agreed with the condition. Helped by the spirit of the demons, Bandung Bondowoso started building the temples. Approaching midnight, the work would narrowly be done. Roro Jonggrang knew and thought, "What shall I do? Bandung Bondowoso is smarter than I thought. I would lose against Bandung." Suddenly, she got an idea. She woke up all the women in the palace and ordered them to make the noisy sounds of grinding rice so that the rooster thought that it had already been done. Bandung Bondowoso got frustrated because he failed completing the 1,000 temples. "The princess has deceived me." Following his anger, he cursed Roro Jonggrang. "You have been cheated. Now the 1,000 temple is you." At once, the princess turned into a statue. Knowing this, Bandung Bondowoso regretted and he went away into a farmland. From then, people called the temple Prambanan Temple and the princess statue Roro Jonggrang statue. Nah, begitulah legenda dari Candi Prambanan. Bagaimana? Bagus bukan? Setelah kalian mendengarkan legendanya, pasti kalian penasaran dan tertarik untuk mengunjungi Candi Prambanan. Jika kalian tertarik, kalian bisa berkunjung ke Candi Prambanan yang terletak di Desa Prambanan, Kecamatan Bogoharjo, Yogyakarta. Wih, pasti seru banget sih kalau bisa main ke sana. Sayangnya pandemi masih berlangsung, jadi susah kalau mau main ke Yogyakarta. Harus rapid test dulu dan harus jaga jarak. Tenang aja, sekarang kan sudah ada aplikasi YouTube. Kalian yang ada di rumah bisa kok mengobati rasa penasaran. Kalian tinggal cari aja Candi Prambanan di YouTube. Pasti nanti keluar vlog orang-orang pergi ke Candi Prambanan. Baru nanti kalau pandeminya sudah selesai, kalian bisa pergi ke Candi Prambanan dan candi-candi yang lainnya. Aku excited banget nih. 这个学期我要去普兰巴南市. Dan setelah aku mendengarkan legenda ini, 我想当一个历史学家. Sepertinya podcast kita sampai di sini dulu ya. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan dapat berguna bagi kalian. Kami juga mau berterima kasih kepada kalian karena sudah mau mendengarkan podcast kami dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Dan ya, semangat ya buat kalian menjalani hari-harinya dan sekolah online. Jangan lupa belajar juga buat ujian. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang baik. Dadah, sampai jumpa.